Aku punya pertanyaan sederhana. Kenapa ya kita tuh bisa punya mimpi yang besar, tapi kerjaan kita tiap hari tuh monoton itu aja, kayak tiap hari cuma rebahan, scroll sosmed gitu kan. Kayak kita tuh berasa masih punya banyak waktu, padahal ya enggak juga. Hai, welcome back to my YouTube channel. It's me, Velia Grace Craft. Dan kalau kamu baru di sini, nice to meet you guys. Nah, aku pernah nih ada di fase dimana aku tuh punya ambisi yang gede banget. Dimana aku pengen ini dan itu, semuanya aku pengenin. Aku punya target banyak dan tiap pagi tuh aku bangun dengan pemikiran kayak, oke, hari ini aku harus produktif. Hari ini aku bakal menjadi manusia paling produktif. Tapi pada kenyataannya pas aku buka HP, nanti deh mau scroll 5 menit aja gitu kan. 5 menit tuh berlalu, bablas sampai 30 menit. Terus kepikiran nih, ting mau makan nanti deh lewat jam 1 gitu kan. Terus ting lagi kepikiran, mau ngerjain tugas nanti deh jam 2 gitu kan. Bablas tuh sampai akhirnya nggak dikerjain sama sekali. Nah, karena kebiasaan kayak gitu terus, hal-hal itu terus berulang di hidup aku mikir, kenapa sih ya kok aku bisa kayak gini? Apa sih yang ngebuat aku tuh jadi kayak gini gitu kan? Kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang dirasa tuh aku pengen berubah, aku selalu berpikiran bahwa besok aja deh, besok deh fix aku lakuin gitu kan. Tapi besoknya tuh nggak pernah ada, besoknya tuh nggak pernah dilakuin gitu. Sampai pada akhirnya aku tahu bahwasanya ternyata otak kita tuh ngelihat mimpi kita tuh sebagai hal yang berat, sebagai hal yang sulit. Sedangkan otak kita tuh by default kayak otak kita lebih memilih melakukan sesuatu yang lebih gampang dibandingkan melakukan sesuatu yang susah. Jadi ini yang menyebabkan kadang kita burn out ataupun kita ngerasa males, kita sering nunda-nunda, itu penyebabnya ini. Dan akhirnya aku paham bahwa ambisi yang gede tanpa disertai langkah-langkah yang kecil tuh chaos, dan ini tuh sering banget kejadian. Kita punya nih 10 target, tapi kita nggak tahu mau mencapai yang mana dulu dan gimana caranya gitu loh. Kita nggak tahu, dan ini yang bikin kita nge-freeze stuck di tempat yang sama, nggak jalan-jalan gitu loh. Kalau kata James Clear itu, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Kita tuh boleh punya niat dan ambisi yang besar, tapi kalau misalkan sistemnya kita chaos, kalau misalkan kita nggak punya sistem yang kuat, ya kita bakal balik lagi ke pola yang lama. Kebiasaan buruk-buruk kita, kebiasaan negatif-negatif kita bakal balik lagi gitu loh. Terus gimana nih caranya biar kita dapat habit yang baik, habit yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif. Nah, caranya adalah kita bisa mulai dari hal kecil. Kamu bisa mulai dari hal yang paling mudah dengan stop nunggu motivasi. Dulu aku pikir kayak buat mulai itu harus nunggu mood dulu, harus perfect dulu, harus rapi dulu, sampai akhirnya aku gak jalan-jalan. Jadi kalau misalkan kamu mau mulai ya bikin langkah kecil yang paling sederhana yang bisa kamu lakuin sampai otak kamu tuh gak bisa nolak gitu loh. Kalau misalkan kamu pengen rajin baca buku, ya kamu mulai aja dulu dari baca 2 lembar atau ya 2 bait lah ya minimal, sampai nanti tuh lama-lama pasti kamu akan enjoy, kamu akan nyaman. Kalau misalkan kamu mau workout, ya udah lakuin aja dulu 2 menit, terus nanti pelan-pelan upgrade jadi 5 menit. Kalau misalkan kamu rajin, kamu ngerjain tugas nih, udah tulis 1 kalimat dulu aja, terus nanti pasti kamu bakal nagih kayak 3 kalimat, 4 kalimat gitu, jadilah 1 paragraf. Kalau kamu nunggu mood dulu pas mau ngerjain sesuatu, itu kamu kalah. Tapi kalau misalkan kamu gerak dulu, kamu paksain buat gerak, mau kamu good mood, mau kamu gak mood, tapi kamu tetap gerak, nanti mood kamu lama-lama bakal nyusul. Nah, yang kedua nih, coba kamu tanyain, kira-kira kalau misalkan kamu cuma boleh melakukan satu hal di hari ini, itu hal kecil apa yang bakal bikin kamu maju? Contoh kayak kalau misalkan kamu bikin konten, ya udah rekam 30 detik pertama dulu aja. Terus kalau misalkan kamu mau jadi anak yang disiplin, jadi anak yang rajin, ya mulai dari ngerapiin tempat tidur kamu dulu aja gitu kan. Jadi berawal dari bersihin tempat tidur, nanti ngebersihin meja belajar, malah jadi ngebersihin satu ruangan gitu kan. Pelan-pelan tapi kamu grow, pelan-pelan tapi kamu upgrade, pelan-pelan tapi kamu punya perkembangan. Dan hal-hal kecil seperti ini yang bisa ngeboost otak kamu, bikin diri kamu tuh mengklaim bahwa ternyata kamu tuh bisa. Berawal dari hal kecil tadi gitu. Dan terakhir dari aku, dulu aku nunda tuh bukan karena aku males, tapi karena aku emang gak tahu aku harus mulai dari mana. Aku gak tahu langkah yang harus aku ambil itu seperti apa. Sampai pada akhirnya ambisi aku pecah jadi puzzle-puzzle kecil yang perlahan aku susun puzzle-nya, dan terciptalah ini video ini, channel YouTube ini gitu kan. Karena ya pelan-pelan
hal-hal kecil itu membawa aku bisa take action, langkah lebih jauh, bisa pelan-pelan berkembang, bisa pelan-pelan merubah diri aku jadi lebih baik di versi aku dibandingkan diri aku yang kemarin. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak semangat, kamu bingung, dan kamu juga capek, itu kamu nggak lagi males, itu kamu cuma lagi minim langkah aja. So, perbesar sistemnya, perkecil bebannya, dan mulailah dari langkah paling simple, dan belajar tanamin mindset bahwasanya kamu gak harus jadi orang yang paling produktif dalam semalam. Kamu gak harus jadi orang yang paling rajin. Tapi pelan-pelan kamu tumbuh, pelan-pelan kamu jalan, pelan-pelan kamu susun. Jadilah orang yang ambisiusnya itu bukan cuma sekedar pengen, tapi jadilah orang yang membawa ambisius itu untuk terus bergerak sedikit demi sedikit. Dan itu tuh cukup banget. Aku Velia Grace-Craft, thank you so much for watching. Udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa buat subscribe dan komen kalian pengen dibikinin video apa, atau mungkin ini relate sama kamu, komen di bawah biar aku tahu kamu juga lagi berkembang. Jangan lupa follow aku juga di Instagram @veliagrace_9, and see you in the next video. Bye bye.